RI pada hari ini telah mengetokkan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria 4.022 hektar lahan masyarakat. Kita sudah tahu bersama ada luasannya kurang lebih 81.000 hektar. Pimpinan Komisi 4 DPR RI, para pimpinan DPR dan pimpinan dari perwakilan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria yang hadir pada hari ini. Pertemuan hari ini kita nyatakan terbuka dan pertemuan hari ini adalah dalam rangka kami menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria yang hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya sebagai informasi bahwa DPR RI pada hari ini telah meresmikan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang tugasnya nanti adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul yang mungkin akan dibawa oleh yang berkepentingan, dan karena pada hari ini sudah terlanjur, mungkin kami sebagai pimpinan akan mendengarkan, tapi bagaimanapun nanti kita akan limpahkan ke panitia khusus supaya lebih komprehensif dan tuntas masalahnya. Mungkin dari Koalisi Nasional Reforma Agraria bisa memberikan apa yang ingin disampaikan sambil memperkenalkan elemen-elemen yang ada. Dan di sini kami didampingi oleh pimpinan Komisi 4, Bu Titi Soeharto dan Pak Haris dari fraksi PKS sebagai pimpinan Komisi 4. Dipersilakan. Kami yang mendampingi petani, ini ada petani Bang di belakang, kebetulan alhamdulillah mau sampaikan ada beberapa konflik yang tidak kami sampaikan. Tapi sebelumnya saya mewakili teman-teman mengapresiasi kepada DPR RI yang sudah alhamdulillah sudah ada pansus, yang mudah-mudahan ini bisa membantu kami juga dalam proses percepatan penyelesaian konflik-konflik agraria yang banyak terjadi di Republik kita tercinta ini. Yang pertama saya mau sampaikan Bang, ini mungkin satu kasus yang ada saya akan singkat-singkat saja, nanti mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman petani. Ini ada satu di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Sungai Raya dan Desa Sekip Hilir. Ini berkonflik dengan PT Alam Sari dan PT Sinar Belilas Perkasa. Jadi permasalahannya adalah klaim HGU perkebunan perusahaan dengan lahan masyarakat. Kemudian petani dikriminalisasi Bang, ini banyak, termasuk salah satunya adalah ketua DPRD-nya Inhu yang dikriminalisasi oleh pemilik HGU ini. Kemudian tuntutan petani, izin Bapak Ibu adalah cabut HGU PT ASL dan PT SBS, akhiri kriminalisasi petani dan tetapkan lahan. Ini hubungannya dengan pihak terkaitnya adalah ATR, Polri dan ATR dan Polri. Kemudian yang kedua ada di Kabupaten Indragiri Hulu juga di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian di Kelayang Peranap. Ini antara PT Rimba Peranap Indah April Group dengan masyarakat Lubuk Batu Jaya, Kelayang dan Peranap. Ini ada 4.200 hektar lahan masyarakat di 3 kecamatan masuk konsesi HTI. 4.022 hektar lahan masyarakat masuk dalam konsesi HTI PT Rimba Peranap Indah. Warga kehilangan, sudah lama ini kehilangan hak atas tanahnya warga ini. Kemudian tuntutannya Bang, ini minta dilepaskan kurang nilai tadi seluas 4.022 hektar lahan masyarakat dari konsesi PT Rimba Peranap Indah. Ini hubungannya terkaitnya adalah Kementerian Kehutanan. Kemudian ada Riau, Taman Nasional Tesonilo, ini yang viral beberapa minggu terakhir ini. Kemudian ada juga dari Jawa Barat. Nah, ini di Jawa Barat Jawa Barat sedikit, kalau Jawa Barat ini sedikit. Kalau yang kita sudah tahu bersama ada luasannya kurang lebih 81.000 hektar, tapi masyarakat kami, teman-teman yang kami dampingi, petani yang kami dampingi hanya meminta kurang lebih 12.000 hektar insya Allah. Yang memang masuk pemukiman dan memang sudah menjadi kebun mereka. Di luar
di luar orang-orang yang dianggap sebagai cukong di dalamnya. Kemudian ada Ibu Lora ini. Ibu Lora ini hanya sendiri, kasus Subang ini hanya sendiri, Pak Abang, ini sendiri. Cuman beliau ini menghabiskan hidupnya di hutan, bertiga dengan anak perempuannya. Ini ibunya, ini Ibu Lora. Jadi dia yang awalnya masuk ke hutan itu karena lihat gundulnya, hutannya gundul, jadi ada illegal logging. Pada tahun 90-an itu beliau masuk ke dalam dan kemudian mulai menanam bersama dengan suaminya, dan kemudian melahirkanlah anak-anak di sana sembari mendaki karena ini pencinta alam. Jadi lahir dari situ sampai akhirnya kemudian ya tidak ada keinginan lagi untuk hidup di kota seperti kita ini. Beliau akhirnya bermukim di dalam hutan di tepatnya di Ciater, di kaki Tangkuban Perahu, hutan Tangkuban Perahu. Ya, dan konfliknya kecil. Memang lokasinya beliau tempati itu kurang lebih 0,7 hektar, jadi nggak nyampe sehektar. Tapi masuk CA Bang, jadi dia masuk CA sehingga kemarin dapat teguran dari BKSDA untuk segera meninggalkan tempat. Tapi kami sudah membangun juga komunikasi dengan BKSDA. Kita berharap mudah-mudahan bisa cepat juga selesai kasus beliau insyaallah. Ada juga kasus Jambi di Kabupaten Batanghari, Desa Bungku. Ini ada dua di RT 27 dan RT 36. Ada dua RT, ada RT 27 dan RT 36. Tapi dua RT ini berbeda PT konfliknya. Jadi yang satu yang warga Jambi Desa Bungku RT 27 itu berkonflik dengan PT AAS WN WKS dengan konsesi HTI. Nah, kemudian untuk yang di RT 36 ini dengan PT Reki Restorasi Ekosistem, nah, dengan luas untuk di wilayah RT 27 itu 750 hektar. Kemudian di wilayah RT 36 itu 850 hektar. Jadi, ya yang terkaitnya adalah Kementerian Kehutanan, dan masyarakat petani meminta supaya dilepaskan dari konsesi HTI. Dan ada Kabupaten Riau, di Kabupaten Indragiri Hulu lagi, ini PT Alam Sari, PT Wahana Mandiri Indonesia. Ini case-nya plasma ini Bang, ini plasma. Kemudian petaninya disuruh ngambil kur, nilai kurnya 98 juta per petani, dengan jumlah petani luasan plasmanya itu 2000, berarti petaninya ada 1000. Nah, yang jadi persoalan adalah setelah kurnya keluar, masyarakat tidak pernah mendapatkan apapun dari kur tersebut. Jadi memang pihak bank di dalam perjanjian kerjasamanya itu mereka menunjuk pihak ketiga sebagai channelin agent. Jadi ada pihak ketiga yang dijadikan sebagai agen untuk menyalurkan bantuan fasilitas kur tersebut. Dan karena itu peristiwa di kurang lebih di 15 tahun yang lalu, sampai hari ini itu sudah posisi macet Bang. Nah itu kreditnya ini kredit macet, petani PT tidak bisa lagi membayar, sertifikat petaninya mau dilelang. Sementara petaninya tidak tahu menahu soal anggaran ini. Ini nilainya 98 miliar kalau kita kalkulasi secara keseluruhan dari 1000 sertifikat yang dijadikan agunan. Yang hebatnya lagi justru pihak ketiga ini memang di dalam kontraknya disebutkan bahwa ada kolateral, tapi kolateralnya tidak dijelaskan. Nah, jaminan apa ini dari pihak ketiga ini? Nah itu. Jadi kita berharap ini segera juga bisa selesai, karena sekarang ini dalam posisi mau lelang. Tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan pihak BSI Bang. Kata BSI, kami tidak akan lelang, kami tunggu apa yang diperintah oleh pemerintah. Karena kami memang sampaikan bahwa kami ini berkomunikasi dengan DPR RI, kami sudah ketemu, kami juga ke Kementerian Pertanian, kemudian ke Kementerian UMKM. Kita menunggu, termasuk dari Sekretariat Negara. Jadi kita menunggu. Jadi saya minta kemarin ke BSI agar menunggu, dan BSI mengatakan kami tunduk pada apa yang diputuskan pemerintah, karena keinginan petani
keinginan petaninya penghapusan utang Bang, pemutihan. Kemudian ada replanting, karena petaninya bukan mau menjual Bang. Kalau beberapa memang ada yang menawar mau beli lagi, mau jadi ini lagi, tapi petaninya tetap mau mengusahakan. Ini petaninya ada di belakang, ada Ibu Nur, ada Ibu Santi, ada Pak Daulay, ada ketua koperasinya juga ada di sini. Jadi koperasinya ada di sini. Kemudian yang ke-8 ada Tanjung Jabung Barat ini, Desa Delima, Jambi juga, berkonflik dengan PT Wirakaira Sakti dalam konsesi PT WKS juga. Kemudian hubungannya dengan Kemenhub. Ini petaninya sering kena intimidasi di lapangan Bang. Dan masyarakat desa, petani-petani yang ada di sana berharap bahwa bisa dilepaskan dari kawasan hutan. Kemudian ada Jambi berkonflik dengan PT Trimitra Lestari dengan luas kurang lebih 1000 hektar milik warga. Nah ini warganya minta dikembalikan tanahnya. Dan ini konfliknya juga sudah puluhan tahun. Kita berharap mudah-mudahan bisa segera selesai. Kemudian ada Kabupaten Riau Bengkalis, Pulau Rupat yang berkonflik dengan PT Sumatera Riang Lestari atau SRL. Ini HTI, permohonannya juga mau tuntutannya agar bisa diselesaikan konflik mengembalikan tanah rakyat yang telah diterampas oleh perusahaan. Kemudian ada kembali ke Kabupaten Indragiri Hulu, PT Bukit Batu Batah Sei Indah atau BBSI. Jadi ini meminta hak ini kalau ini Bang, ini petani sudah lama menggarap lahan namun hak mereka tidak diakui oleh PT BBSI. Jadi klaimnya di atas PT BBSI. Konfliknya dengan PT BBSI. Ya sama Kemenhub juga ini, kementerian terkaitnya. Kemudian ada kembali ke Jambi, ada Dusun Lamo Pinang Tinggi berkonflik dengan PT Asiatik Persada, PT Berkat Sawit Utama dengan suku anak dalam dan 9 kelompok suku anak dalam dan petani lainnya. Ini luasnya 2.580 hektar, 258 hektar. Dan ini minta dikembalikan. Ini terkait dengan ATR dan BPN. Kemudian ada Riau Kabupaten Indragiri Hulu, PT PN 4 Regional 3 berkonflik dengan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal. Ini PT PN 4 belum mengeluarkan plasma, petaninya minta dikeluarkan plasmanya Bang, 20%. Nah, kemudian ada dari Sulawesi Selatan, teman petaninya tidak ada, kemarin sempat datang, dan ada Aceh lagi kawan, ada Aceh, cuman ini masyarakat adat Tapak Dondok, kurang lebih 50 hektar tanah ulayat miliknya. Kemudian di kawasan konservasi, nah, ini mohon pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah warisan leluhur mereka. Kemudian yang kelima ada kelompok tani Pribumi Jaya yang berkonflik dengan PT Rimba Hutan Mas dengan luasan 1000 hektar masuk dalam HTI juga. Nah, itu. Mohon dibebaskan. Ya. Lampung. Kemudian ada Lampung pelepasan desa di kawasan hutan. Lampung pelepasan desa di kawasan hutan. Kemudian ada ya tambahan ini dari Menteng Pulo Jakarta. Nah ini pemukiman rakyat miskin Bang. Siap. Nanti mungkin dijelaskan tambahkan oleh kawan-kawan. Saya untuk sementara satu lagi dengan ada Aceh. Di Aceh ini ada 2. Di Aceh Utara Desa Pantong Rayek 1 dan Sidomulyo berkonflik dengan PT Blangkolam Adi Pratama. Nah, kemudian permasalahannya perusahaan tidak memiliki legalitas tetapi aktivitasnya terus berjalan dan terkadang ada bentrok antara warga dan petani. Ini seperti itu. Kemudian ada juga masih di Aceh DPT PN 4 masyarakat luasan HGU PT PN 4 semakin ini jadi HGU-nya ya HGU-nya katakanlah 1000 hektar saja tapi dalam pengerjaannya meluas Pak. Nah, itu tidak sesuai dengan luasan HGU. Jadi pengerjaan dilakukan itu tidak sesuai dengan luasan HGU. Di luar itu kita soal konsep. Ya, saya kira seperti itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan lain. Di luar itu nawarkan. Nah, kemudian selain dari konflik-konflik yang kami sampaikan, kami